Belum seluruh penduduk barat itu mendengar tentang tanda itu turun, sudah turun tanda yang lain di timur. Karena cepatnya tanda hari kiamat itu berlalu. Dan itu dimulai dengan turunnya atau keluarnya Al-Mahdi, Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Dan di antara para ulama membagi tanda hari kiamat atau membagi tanda hari kiamat yang besar khususnya itu menjadi dua bagian. Mereka membagi tanda hari kiamat yang besar itu menjadi dua bagian. Karena ini kita masuk dalam masalah Dajjal dan Isa. Otomatis dia adalah tanda hari kiamat yang besar. Bagian pertama adalah tanda hari kiamat yang akan dilihat oleh orang-orang beriman. Ada tanda-tanda hari kiamat besar yang itu tanda-tandanya dilihat oleh orang-orang beriman. Nah, tanda-tanda yang dilihat oleh orang beriman ini dimulai dengan keluarnya Al-Mahdi. Dilihat dengan keluarnya Al-Mahdi. Kemudian munculnya Dajjal. Kemudian turunnya Isa alaihissalam. Ini beruntun. Kemudian setelah itu nanti akan ada keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya, kemudian nanti akan ada terbitnya matahari dari arah timur, dari arah barat, kemudian tenggelam di arah timur. Ini dilihat oleh orang-orang beriman. Sama sepertinya keluarnya hewan-hewan melata dan keluarnya asap yang disebutkan oleh Nabi SAW dengan tanda hari kiamat. Ini dilihat oleh orang-orang beriman. Adapun bagian kedua adalah tanda-tanda yang tidak dilihat oleh orang beriman. Ini semuanya adalah tanda-tanda hari kiamat besar, ataupun tanda-tanda besar di antara tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya adalah al-khasab. Al-khasab itu ditenggelamnya manusia itu tanpa sadar. Artinya tiba-tiba hilang, baik itu di timur, baik itu di Maghrib, baik itu di barat, maksudnya Maghrib itu barat, dan di Jazirah Arab. Jadi tanda-tanda ini tidak dirasakan oleh orang-orang beriman. Kemudian di antaranya adalah keluarnya api. Disebutkan oleh Nabi SAW, ini keluar di Jazirah Arab sehingga mengumpulkan manusia di sebuah mahsyar. Ini bukan mahsyar setelah hari kiamat, tapi ini mahsyar sebelum terjadinya hari kiamat. Karena keluarnya api itu mereka berkumpul di sebuah tempat dan itu disebut dengan mahsyar. Kenapa tanda hari kiamat ini tidak dilihat oleh orang-orang beriman? Ini berdasarkan sabda Nabi SAW ketika Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak mungkin terjadinya hari kiamat, yaitu hari kiamat besar, hancurnya bumi ini, kecuali pada waktu hanya ada manusia-manusia atau hamba-hamba yang paling buruk di muka bumi. Karena itu orang beriman diwafatkan dengan angin yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum melihat beberapa tanda. Atau sabda Nabi SAW yang lain, sabda Nabi yang berbunyi la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allahu Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai di bumi itu tidak ada lagi yang mengucapkan kata Allah. Dan ini sama sekali bukan isyarat tentang adanya zikir Allah, Allah. Tetapi ini adalah isyarat betapa buruknya manusia zaman itu sampai untuk satu kata saja yang sangat akrab, bahkan kata ini mungkin diucap di zaman kita oleh orang-orang yang belum beriman. Contohnya di antaranya adalah kalau kita bermuamalah dengan orang Tionghoa misalnya, di antara mereka ada yang karena dia tinggal di masyarakat Islam, terkadang mereka mengucapkan kata astagfirullah. Ya, di kampung saya ada orang yang dia tinggal di seberang pulau kita. Dia menambang ikan, kemudian dia datang sambil ngantar anaknya sekolah, anaknya teman sekelas saya. Dia katakan astagfirullah, ikan saya tadi malam hilang. Innalillahi katanya. Subhanallah. Kata ini innalillah, astagfirullah, Allahu akbar, itu ketika kita hidup sekarang terkadang diucapkan oleh orang yang belum beriman. Tetapi dia menjelang hari kiamat, satu suku kata saja itu Allah, itu sudah tidak diucap lagi. Maka itu menandakan tidak adanya orang-orang beriman pada saat itu. Kemudian tegaklah hari kiamat. Makanya tidak ada yang menyaksikan hari kiamat kecuali melainkan dia adalah orang-orang yang tidak beriman. Maka awal dari tanda hari kiamat yang besar adalah keluarnya Imam Mahdi.
keluarnya Imam Mahdi ini bahasanya adalah khurujul Mahdi, keluarnya Imam Mahdi atau zuhurul Mahdi, munculnya Imam Mahdi. Ini menandakan bahwasanya Imam Mahdi dengan kata muncul atau keluar ini menandakan bahwasanya sebelum beliau muncul itu ada perselisihan. Karena tidaklah muncul seseorang kecuali untuk yang seperti Mahdi ini kecuali untuk memperbaiki sesuatu yang rusak. Maka berarti saat itu dia menunggu waktu yang waktu yang tepat sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menyebutkan zuhurul Mahdi. Rasulullah menyebutkan zuhurul Mahdi, munculnya Al-Mahdi. Adapun Dajjal disebut dengan khuruj. Khuruj ad-Dajjal. Maksudnya apa? Dia saat ini tersimpan. Saat ini tersimpan di sebuah tempat sebagaimana hadis seorang sahabat yang perahu mereka terdampar di sebuah pulau, kemudian melihat makhluk, kemudian disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan disyaratkan bahwa seperti itulah Dajjal. Dia disebut oleh Nabi sallam dengan kata khuruj, keluar. Berarti saat ini dia sedang berada di dalam sebuah tempat. Itu lafaznya. Adapun Isa disebut dengan apa? Nuzul. Isa disebut dengan nuzul, turun. Karena memang Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Di mana? Di langit. Dan ini menandakan pula bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Masyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ketahui bahwasanya keluarnya Dajjal ini didahului oleh beberapa keadaan. Ada beberapa keadaan masyarakat di muka bumi sebelum keluarnya Dajjal. Jadi kan Dajjal ini adalah makhluk yang sangat buruk dari segi fisiknya, dari segi akibatnya. Makanya dia tidak akan keluar kecuali di masa yang sangat buruk. Makanya Nabi SAW menyebutkan, mengisyaratkan dalam hadis beliau, hadisnya sangat banyak dalam masalah ini, dan dalam masalah ini hadis mutawatir. Bahkan Syekh Albani memiliki buku khusus tentang hal ini, tentang Ad-Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal dan Al-Masih Isa ibnu Maryam, untuk menjawab pula tentang orang-orang yang meragukan adanya Ad-Dajjal dan turunnya Isa ibnu Maryam. Mereka menyebutkan itu hanya sebuah kiasan, itu hanya sebuah ucapan dan sebagainya, dan mereka tidak meyakini hal itu. Sebelum turunnya Dajjal itu sangat tersebar fitnah, syubhat dan fitnah syahwat. Ini sebelum munculnya Dajjal. Kemudian selain itu muncul orang-orang atau perkara-perkara yang berada, yang terjadi di luar kemampuan manusia, dilakukan oleh sebagian orang. Sehingga apa? Ini fitnah apa? Syubhat. Sangat mungkin orang-orang yang tertipu mengikuti orang-orang, oh ini orangnya luar biasa, menakjubkan dan sebagainya. Dan itulah wataknya manusia. Nanti kita akan sebutkan kenapa banyak nanti pengikut Dajjal. Itu ada dua sebab minimal, nanti akan kita sebutkan insyaallah azza wajal. Nah, jadi tersebar fitnah syubhat, tersebar fitnah syahwat, munculnya orang-orang yang bisa melakukan perkara-perkara yang tidak gampang dilakukan oleh banyak orang. Nah, hal ini umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwasanya penting bagi seorang muslim, penting bagi seorang muslimah untuk mempelajari sesuatu yang mengokohkan imannya, untuk mempelajari sesuatu yang mengokohkan imannya, sehingga dia bisa membedakan ini adalah sesuatu yang menakjubkan atau ini adalah fitnah. Ini sesuatu yang menakjubkan, ini adalah fitnah. Bisa dia bedakan. Makanya karena nanti Dajjal perkaranya lebih menakjubkan daripada fitnah-fitnah yang datang sebelum Dajjal. Makanya para saharah, penyihir itu disebut di dalam konteks syar'i dengan dajajilah, para pendusta, para dajjal. Kenapa? Terkadang mereka bisa mendatangkan, bisa menebak sesuatu yang di luar kemampuan manusia pada umumnya. Maka disebut dengan dajjal. Maka penting bagi kita belajar sesuatu yang bisa mengokohkan iman kita. Dan tidak ada yang lebih mengokohkan iman kita kecuali interaksi yang lebih sering dengan ayat Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini akan menunjukkan manusia, akan menunjuki manusia kepada jalan yang lebih lurus.
Saya pernah sebutkan di majelis yang saya sampaikan di para muslimat, saya sebutkan bahwasanya kita ketika berada di jalan yang salah, kita itu harus tahu bahwasanya perjuangan kita bukan hanya menuju jalan yang lurus. Perjuangan kita bukan hanya menuju jalan yang lurus, tetapi terkadang jalan lurus itu harus menanjak. Itu perjuangan kita. Kita berjalan misalnya siapa yang sering ke Barelang itu di antara kalau dia sudah hampir melewati jembatan 5, itu kan nanti ada turunan dekat Bukit Basmalah ya. Itu kan ada turunan. Itu nanti nanjak tuh. Itu jalannya cukup lurus. Tetapi nanjak, itulah konsep iman. Konsep iman itu terkadang kita sudah berada di jalan yang lurus, tapi kita tidak boleh berhenti di situ. Kita tidak boleh berhenti di situ. Kenapa? Kalau kita berhenti, maka kita harus ingat konsep iman itu naik dan turun. Kalau kita tidak menambah kualitas iman kita dengan mendaki, ketika turun itu akan bahaya. Makanya di antara sebab seorang hamba itu futur, bisa meninggalkan yang wajib, bisa melakukan yang haram, adalah dia mengabaikan perkara-perkara sunnah. Dia mengabaikan perkara-perkara sunnah, sehingga dia hanya melakukan selama hidupnya wajib, dia meremehkan sunnah. Kemudian apa? Kemudian ketika datang futur, keputusasaan, akhirnya dia meninggalkan apa? Wajib. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna likulli amalin sirrah. Sesungguhnya setiap amal itu memiliki masa-masa semangatnya. Walikulli sirratin fatrah, dan setiap masa semangat itu pasti didatangi oleh futur, masa yang malas. Konsepnya sederhana bagi orang yang ingin selamat. Kata Nabi SAW, wa man kana fatratuhu li sunnati faqad ihtada. Siapa yang futurnya, malasnya masih dalam koridor sunnahku, kata Nabi, maka dia mendapatkan petunjuk. Konsepnya pegang sunnah Nabi SAW. Lakukan yang wajib, lakukan yang sunnah, sehingga ketika malas yang ditinggalkan cuma sunnah. Wa man kana fatratuhu li ghairi dzalik atau li ghairi sunnati faqad halak. Dan siapa yang malasnya bukan dalam koridor sunnah Nabi, itu tanda kebinasaannya. Maka di sini umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah, penting bagi kita untuk menguatkan perkara-perkara iman. Kita harus lihat diri kita masing-masing, di sisi mana kita lemahnya, di situ kita segera menutupinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kebaikan bagi kita. Dan sebelum keluarnya Al-Mahdi, ya ini berkaitan nanti dengan munculnya Dajjal. Sebelum keluarnya Mahdi, itu ada perdamaian antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi. Ada perdamaian antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara yang mereka memiliki musuh yang sama. Jadi perdamaian ini itu karena ada musuh yang sama. Dan inilah sifat orang-orang Yahudi sejatinya. Mereka memiliki persatuan tapi karena sebuah tujuan dunia. Ada perdamaian yang penting, itu disyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Dan kemudian yang mana Nabi SAW dalam hadis ini menyebutkan mereka Banul Asfar, anaknya orang berkulit kuning. Kemudian kaum muslimin dan pasukan Romawi ini memerangi musuh-musuh mereka yang itu merupakan musuh yang sama, sehingga menang mereka dengan persatuan ini. Intinya begini, kapanpun ada orang yang bertauhid, itu pasti menang. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur menyebutkan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannakum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablikum wa la yubaddilannakum min ba'di khawfikum amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah telah menjanjikan kalian dan orang-orang sebelum kalian, dan Allah telah memberikan janji kepada kalian dan akan menjadi kalian pemimpin, menjadikan kalian sebagai pemimpin, dan akan menggantikan rasa takut dengan rasa aman. Syaratnya apa? Menyembah Allah dan tidak berbuat syirik. Ini konsep kemenangan. Makanya di dalam hadis yang masyhur tentang keutamaan para sahabat, di antara ciri khas kelompok yang pasti menang adalah kelompok yang ada sahabat Nabi di situ. Kemudian kata Nabi setelah itu adalah kelompok yang ada orang yang pernah melihat sahabat Nabi. Berarti ada siapa? Tabi'in.
Kemudian ada kelompok orang yang pernah melihat sahabat Nabi. Ini atba'u tabi'in. Ini luar biasa. Kan apa? Karena akidahnya para sahabat masih melekat pada diri mereka. Dan ketika kita mau menang dalam urusan apapun dunia dan akhirat, maka konsepnya adalah mengambil akidahnya para sahabat. Kata Al-Imam Malik ibn Anas, Imam Darul Hijrah rahimahur rahman, beliau mengatakan la yasluh amra akhiri hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Urusan generasi akhir dari umat ini tidak mungkin baik kecuali mereka mengambil meniru perkara yang pernah memperbaiki generasi awal. Iman, amal, iman dan amal. Hal ini penting untuk kita pahami. Akhirnya mereka memerangi para kaum muslimin dan juga orang-orang pasukan Romawi tadi. Di antara mereka Yahudi dan Nasrani memerangi musuh yang sama, kemudian mereka menang. Kemudian mereka menang, maka ada seorang Nasrani mengatakan kita menang karena salib. Kita menang karena salib. Nah, ini sesuai dengan keyakinan mereka tentunya. Kemudian marahlah salah seorang dari pasukan muslimin, karena dia tahu konsep iman bukan seperti itu. Maka dia jatuhkan salib. Dia jatuhkan salib, kemudian terjadilah pengkhianatan orang-orang Yahudi. Karena tadi bersatunya mereka dengan kaum muslimin itu untuk memerangi apa? Musuh yang sama. Dengan melihat itu akhirnya mereka berkhianat, maka akhirnya terjadilah perperangan yang besar dan kaum muslimin menang tentunya. Ini di antara hal yang terjadi sebelum munculnya Dajjal, sebelum munculnya Mahdi dan sebelum keluarnya Dajjal. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang penting untuk kita ketahui ini hadis yang disebutkan tadi itu tentang pasukan kaum muslimin berdamai adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan saya tidak baca hadisnya karena materi kita cukup panjang. Kemudian di antara hal yang perlu kita ketahui umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua masih yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Al-Masihu Ad-Dajjal. Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih Ad-Dajjal itu para ulama menyebutkan dua alasan kenapa dia disebut dengan Al-Masih. Alasan pertama, Al-Masih di sini adalah diambil dengan makna mamsuh, yaitu yang diusap. Yaitu mata Dajjal sebelahnya diusap. Yaitu matanya apa? Picek. Jadi mata Dajjal bukan satu tapi dua, cuma satunya rusak, maka disebut dengan Masih yang diusap matanya. Dan mata yang rusak seingat saya sesuai dengan hadis adalah sebelah kanan. Alasan kedua adalah disebut dengan Al-Masih dari kata Al-Masaha, yaitu Dajjal itu menyapu seluruh bagian bumi. Maksudnya dia mengelilingi seluruh bagian bumi, sehingga tidak ada tempat pun kecuali dibawa Dajjal dengan fitnah-fitnahnya, maka disebut dengan Al-Masih. Kemudian Al-Masih yang kedua adalah Al-Masih Isa ibnu Maryam. Disebut dengan Masih Isa bin Maryam, alasannya adalah di antara mukjizat Nabi Isa, dengan usapan tangan beliau setelah Allah izinkan, maka sembuhlah penyakit menjadi sembuh. Maka disebut dengan Al-Masih Isa ibnu Maryam. Sama-sama Masih, tapi yang satu adalah Al-Masihud Dalalah yang berada dalam kesesatan, yaitu Ad-Dajjal. Yang kedua adalah Al-Masihul Huda yang berada di dalam petunjuk, yaitu Isa ibnu Maryam. Kemudian ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Dajjal berada di muka bumi itu 40 hari. Dajjal berada di bumi 40 hari. Hari yang pertama itu seperti kata Nabi SAW, kasana, seperti setahun. Jadi 40 hari, tapi hari pertamanya seperti setahun. Hari yang kedua itu seperti sebulan. Dan hari yang ketiga itu kata Nabi SAW, kajum'ah, seperti satu Jumat. Berarti hitungannya bukan seminggu, tapi sejumat, itu bahasa Islamnya. Tapi maksudnya adalah 7 hari.
Hari pertama seperti setahun, hari pertama seperti sebulan, hari pertama seperti sepekan. Kemudian hari yang keempat dan seterusnya itu seperti hari-hari biasa. Artinya durasinya sama seperti yang kita rasakan. Makanya para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, hari yang seperti setahun itu gimana sholatnya? Apakah sholatnya cukup setahun itu 5 waktu? Maka kata Nabi SAW, ukurlah sesuai dengan yang pernah kalian alami ketika hari itu normal. Demikian betapa besarnya fitnah ini sehingga musibah tersebut memuat satu hari seperti satu tahun, seperti satu bulan, sepekan, dan seterusnya. Dan kita ingat, hadis-hadis tentang Dajjal ini tentunya disampaikan oleh Nabi kepada para siapa? Para sahabat, bukan kepada kita. Dan Nabi tahu persis bahwasanya para sahabat tidak mungkin mendapati Dajjal. Tidak mungkin Dajjal itu turun di masa sahabat. Tetapi Nabi SAW menjelaskan dalam masalah Dajjal ini dengan penjelasan yang tidak perlu lagi untuk ditanya, saking jelasnya. Tetapi dijelaskan kepada masyarakat yang tidak mungkin bertemu dengan Dajjal, yaitu para sahabat. Di situ kata para ulama ada sebuah isyarat bahwasanya Nabi SAW ingin sekali umatnya yang tidak bertemu dengan Nabi SAW mengerti dalam masalah Dajjal ini. Disampaikan begitu detail, riwayatnya sangat banyak, hadisnya mutawatir. Puluhan para sahabat meriwayatkan hadisnya, ya, puluhan para sahabat meriwayatkan hadisnya. Tetapi walaupun Nabi SAW tidak bertemu mereka, Nabi ingin mereka itu paham sepaham-pahamnya dalam masalah ini. Nah, Nabi SAW menyebutkan tentang masalah Dajjal ini. Di antaranya adalah Nabi SAW menyebutkan, Ana a'lamu bima ma'ad Dajjali minhu. Aku lebih mengerti tentang apa yang dibawa oleh Dajjal melebihi Dajjal itu sendiri. Akan Dajjal itu tidak lebih tahu daripada dirinya, daripada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, Ma'ahu nahrani yajriyan. Kemanapun Dajjal itu pergi, ada 2 sungai yang mengalir yang mengikuti Dajjal. Ada sungai sebelah kiri dan sebelah kanannya. Ahaduhuma ra'yal ain ma'un abyad. Salah satunya terlihat oleh mata itu seperti sungai yang airnya sangat jernih. Wal akharu ra'yul ain narun ta'ajjaj. Sedangkan yang satu lagi dilihat oleh mata manusia seperti api yang menyala-nyala. Jadi kemana Dajjal pergi, 2 sungai ini mengikuti. Apa kata Nabi SAW? Ini penting ya, hal ini perlu kita warisi generasi ke generasi. Artinya sampaikan Dajjal itu ciri, mungkin kita tidak mendapati dan kita berharap kita tidak mendapati masa itu. Tapi kalau kita sampaikan ciri-ciri ini kepada generasi, berharap mereka mengerti dan pesankan, sampaikan ini kepada generasi setelah mereka juga, agar ciri-ciri ini sampai kepada mereka. Jadi tadi dia bawa 2 sungai, yang satu terlihat seperti air yang sangat jernih, yang satu seperti api yang sangat menyala-nyala. Apa kata Nabi SAW solusinya kalau orang mendapati hal itu? Fa imma atrakanna ahadun falyatin nahra alladhi yarahu nara. Kalau seandainya ditakdirkan seorang di antara kalian, kata Nabi, di antara umat ini mendapati Dajjal, maka kata Nabi SAW, maka masuklah ke dalam sungai yang terlihat seperti api. Subhanallah. Tapi ini cukup mengerikan. Orang kalau mendekati api, mengerikan. Panas saja sudah terasa, melihat saja sudah mengerikan. Maka Nabi SAW tidak hanya menyuruh untuk masuk ke sungai api. Nabi SAW memberikan solusi yang lain. Kata Nabi SAW, wal yughammid, pejamkan mata menuju ke arah yang sungainya adalah sungai api. Dan kita pasti takut kan melihat api. Kata Nabi, ghammid, pejamkan mata. Kemudian summa liyuta'ti ra'sahu, kemudian gerakan kepala, artinya menunduk ke sungai itu. Fayashrabu minhu, kemudian minumlah. Pejamkan mata, turunkan kepala dan minumlah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu ma'un barid. Asalnya kalau kalian sudah lakukan, itu adalah air yang dingin. Subhanallah. Di sini dapat kita ambil faedah di luar konteks hadis adalah bahwasanya kalau dalam proses kita memperbaiki diri, proses kita meniti jalan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kalau kita dapatkan jalan itu sulit,
Cari solusi gimana kita bisa tetap berjalan walaupun kita tidak melihat kesulitan itu. Artinya begini, misalnya kita dalam masalah memperbaiki diri yang disebut dengan masyarakat sekarang disebut dengan hijrah. Dalam proses hijrah itu mungkin kita akan ditinggalkan para sahabat, akan dikucilkan oleh teman-teman, akan dihina oleh orang ini, akan dicaci oleh orang itu. Solusinya apa? Tutup kuping. Tutup kuping, kemudian teruslah berjalan, yakinlah bahwa setelah engkau tidak pedulikan hal itu akan ada ketenangan yang luar biasa. Itu konsep yang bisa kita ambil di luar konteks hadis Dajjal ini. Kan kata Nabi SAW, masuk ke yang terlihat seperti air, pejamkan mata, tundukkan kepala, minum, karena yang akan kau rasakan air yang dingin. Dalam masalah memperbaiki diri sama, tutup mata dari realita yang menyakitkan kita, tutup telinga dari hal-hal yang membuat kita mundur dari jalan kebaikan, kemudian teruslah melangkah, yakinlah bahwa ketenangan itu berada di balik ujian itu. Kata Nabi SAW, inna idhamil jaza ma'a idhamil bala wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung dengan besarnya bala yang Allah berikan, tergantung besarnya musibah yang kita rasakan. Dan sesungguhnya ini, kalaupun kita enggak dapat pahala itu dari ujian, ya, kalau kita pun misalnya diuji oleh Allah, Allah enggak balas kita dengan pahala nih misalnya, tapi Allah pasti akan balas. Kalaupun kita enggak dapat pahala, kata Nabi SAW, wa innallaha idza habba qauman ibtalahum. Allah itu kalau sudah cinta dengan suatu kaum, Allah uji mereka. Kalaupun kita enggak dapat pahala, cukup dapat cinta Allah, itu sudah sangat menyelamatkan diri kita. Kemarin hadis tentang Ali bin Abi Thalib, ya, yang disampaikan oleh guru kita. Konteks yang disebutkan di situ, aku akan berikan besok pagi bendera panji perang Khaybar ini kepada seorang lelaki, yuhibbullah wa yuhibbu rasulahu. Dia mencintai Allah dan dia mencintai Rasulnya. Wa yuhibbuhullah wa rasuluhu. Dan Allah dan Rasulnya juga mencintai orang ini. Subhanallah. Inilah konsep yang dipegang oleh orang yang berjalan menuju kebaikan. Yang penting bagi dia adalah Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Kalau dengan jalan kita proses untuk memperbaiki diri dalam hijrah kita, kalaupun Allah enggak berikan pahala, cukup cinta Allah itu sudah menenangkan jiwa. Cukup cinta Allah itu sudah menenangkan jiwa. Bukankah kita hari-hari hidup dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pandai membalasnya, kita tidak hadirkan nikmat itu dengan amal saleh, kita tidak balas nikmat dengan taat, kita tidak balas kasih sayang itu dengan amal-amal saleh. Tetapi apakah Allah menghentikan nikmat itu? Tidak. Bayangkan kalau Allah itu sudah cinta sama kita. Ketika Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah, dia berdoa, Ibrahim dan juga Ismail berdoa, ya Allah terimalah dari kami amal ini. Kemudian berikanlah rezeki dari buah-buahan untuk orang-orang beriman. Apa kata Ibrahim? Orang kafir jangan dikasih, orang beriman aja. Apa kata Allah? Orang kafir tetap aku kasih. Orang yang enggak disukai oleh Allah tetap dikasih. Bayangkan kalau kita sudah berada di dalam cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah akan utus malaikat yang paling mulia menyeru ke seluruh penduduk langit. Penduduk langit yang tidak pernah berdosa. Kemudian dia mengatakan, sungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah. Subhanallah. Tidak ada kebencian dari manusia yang perlu dirisaukan ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengumumkan cinta. Ketika Allah sudah mengumumkan cinta, bukan seperti manusia yang mengumumkan cinta. Misalnya, hari ini seorang menikah, laki-laki menikah dengan seorang wanita. Di antara sebabnya adalah karena faktor cinta. Di antara sebab sekian banyak adalah karena faktor cinta. Suami menyatakan cinta, istri mengungkapkan rasa cinta. Tetapi yakinlah kalau itu muamalah dengan manusia, cinta itu bisa saja ditarik lagi. Sehingga ada namanya talak dari pihak suami,
karena sudah hilang lagi juga rasa cinta. Ada namanya khulu dari pihak perempuan karena sudah hilang rasa cinta. Atau kita kenal dengan orang-orang, hari ini mungkin dia mengungkapkan cinta, mungkin lusa dia sudah mengambil lagi, menarik ungkapannya. Tapi Allah kalau sudah menyebutkan cinta kepada seorang hamba, Allah enggak akan rubah hal itu. Maka penting bagi kita untuk berada di jalan kebaikan. Nah, itu tadi solusinya. Kalau ketemu Dajjal, apa? Pilih yang nampak seperti api, pejamkan mata, tundukkan kepala, masuk ke dalam sungai api itu, minum, karena itu adalah air yang sejuk. Kemudian Nabi SAW melanjutkan tentang Dajjal. Wa inna Dajjal mamsuhul ain. Sesungguhnya Dajjal itu matanya terusap. Artinya matanya satunya adalah tidak bagus, rusak. Alaiha dhafarah ghalidhah. Di bagian mata yang diusap itu ada seperti benjolan gitu. Buruk sekali matanya. Maktubun baina ainaihi kafir. Di antara dua matanya tertulis tulisan kafir. Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah sampai mengeja kaf, fa, ro. Agar apa? Agar dipahami. Kata Nabi SAW, dan Nabi SAW sangat paham, sebagaimana beliau tidak bisa baca dan menulis, ada di antara umatnya enggak bisa baca dan menulis. Kata Nabi SAW, yaqra'uhu kullu mu'min katibin wa ghairu katib. Tulisan kafir itu bisa dibaca oleh setiap orang mukmin, baik dia ada orang yang bisa menulis atau orang yang buta huruf. Ini konsepnya membaca dengan iman. Luar biasa pedulinya Nabi alaihi salatu wassalam. Ini beberapa sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara fenomena yang sangat buruk yang terjadi dalam fitnah Dajjal ini, kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, hadis Ibnu Umar, Nabi SAW mengatakan, hadis Ibnu Umar, ini riwayat, sebentar saya lihat, riwayat dari Imam Ahmad di dalam musnadnya. Kata Nabi SAW, fayakunu aktsara man yakhruju ilaihi nisa. Subhanallah. Yang paling banyak muncul untuk mengikuti Dajjal itu diantaranya adalah para wanita. Subhanallah. Karena konsep hidup wanita itu adalah kesenangan dunia memang. Makanya disebutkan dalam urusan ilmu ini. Tetapi ini tidak boleh menjadikan patah semangat. Disebutkan dalam konsep ilmu, siapa yang sudah menikah berarti bahtera menuntut ilmunya sedang terombang-ambing. Karena dia ada pikiran yang berbeda. Cari nafkah. Ada yang nafkahnya sudah cukup, berusaha mencari lebih lagi karena punya keluarga. Bahkan siapa yang punya anak, kata para ulama, kapalnya pecah. Kapal menuntut ilmunya pecah. Sehingga tidak jarang setelah Allah berikan istri, Allah berikan suami, kemudian diberikan keturunan, kemudian hilang dari tempat kebaikan. Inilah yang Allah sebutkan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdharuhum. Sungguhnya di antara pasangan hidup kalian, di antara keturunan kalian musuh bagi kalian. Maka waspada. Makanya konsep ayat ini dibantu oleh konsep surah At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang paling banyak keluar menuju Dajjal adalah wanita. Hatta innar rajul, kata Nabi SAW, sampai di masa itu ada seorang laki-laki, yaitu seorang wali, itu suami atau orang tua, la yarji'u ila hamimihi, pulang menemui keluarganya, wa ila ummi, hamimihi di sini maksudnya adalah istrinya, wa ila ummihi, kepada ibunya, perempuan tentunya, wa benatihi, kepada saudarinya, wa ukhtihi wa ammatihi, kepada wabnatihi dan putrinya, wa ukhtihi dan saudarinya, wa ammatihi dan bibinya, fayusikuha ribatan, semua keluarga yang wanita diikat oleh dia. Kenapa? Makhafata an takhruja ilai, takut mereka itu keluar menuju Dajjal. Sampai ada di zaman itu Nabi SAW menyebut orang yang ngerti fitnah Dajjal, dia ikat keluarga perempuannya. Summa yusallitullahul muslimin alaih, kemudian Allah jadikan kaum muslimin dapat mengalahkannya.
fayaqtulunahu wa yaqtuluna syi'atahu. Dia memerangi Dajjal dan memerangi pasukan kaum muslimin, memerangi Dajjal, membunuh Dajjal dan membunuh pasukan Dajjal. Hatta innal yahudiyya, ini hadis yang masyhur, sampai ada seorang Yahudi, setiap Yahudi kan banyak pengikutnya, orang-orang banyak pengikut Dajjal itu kan Yahudi kan, dari Asbahan. Kata Nabi sallallahu akhirnya Dajjal dikalahkan, pasukan Dajjal juga dikalahkan, sampai pasukan tersisa itu orang-orang Yahudi fayaktabi'u tahta syajar awil hajar. Mereka sembunyi di balik batu atau di bawah pohon. Apa kata Nabi sallam? Fayakulul hajaru awis syajarah lil muslim. Maka batu dan pohon ini berkata kepada seorang muslim, hadza yahudiyun takhtabi faqtuluhu. Ini Yahudi sembunyi ini di belakangku, Yahudi sembunyi ini di bawahku, maka bunuhlah dia. Hadisnya banyak. Kemudian di antara hadis yang lain kata Nabi sallam, illal gharqad, kecuali pohon gharqad, fa innahu syajaratul yahud, karena sesungguhnya dia adalah pohon orang-orang Yahudi. Dan sebagian menyebutkan bahwa hal ini sudah terlihat di sekitar Baitul Maqdis, mereka menanam pohon itu. Nah, ini beberapa hal tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Kita ambil kurang lebih 10 menit lagi ya, sehingga yang ingin syuruk bisa salat syuruk. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, beliau menyebutkan tentang masalah Dajjal. Inni la unzirkumuhu, aku peringatkan kalian dari Dajjal. Ma min nabiyyin illa wa qad anzarahu qaumuhu illa an qad anzarahu qaumahu. Tidak ada seorang nabi pun kecuali dia pernah memperingati kaumnya tentang bahaya Dajjal. Akan ini dari Nabi Nuh, nabi-nabi sebelum itu sudah memperingati tentang bahaya Dajjal. Laqad anzara Nuhun qaumahu, Nuh telah memperingatkan umatnya. Walakin, tetapi ada sisi kurangnya peringatan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Artinya mereka hanya memperingatkan secara global, Nabi menyebutkan secara rinci. Nabi SAW mengatakan, walakinni aqulu lakum fihi, tetapi aku akan sebutkan sebuah fakta yang ada pada diri Dajjal. Kata Nabi SAW, qawlan lam yakulhu nabiyyun liqaumihi, ucapan ini, fakta ini belum pernah diucapkan oleh Nabi sebelumku. Kata Nabi SAW, ta'allamu, pahamilah, kata Nabi, innahu a'war, matanya itu rusak. Ini menandakan buruknya rupa kan. Wa annallaha tabaraka wa ta'ala laysa bi'awar, dan Allah matanya enggak rusak. Ini di antara hal yang perlu diperhatikan, karena Allah itu jamil, maha indah, dan Dajjal buruk rupanya. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi SAW untuk mengerti bahwasanya Dajjal ini kan awalnya dia ngaku apa? Nabi. Awalnya dia ngaku Nabi, tapi setelah dia semakin mendapatkan pendukung, dia mengaku Tuhan. Mengaku Tuhan. Nabi SAW sebutkan, ketahuilah bahwasanya kalian tidak akan pernah bisa melihat Allah sebelum kalian mati. Ini salah satu solusi untuk meyakini bahwa Dajjal ini bukan Tuhan. Walaupun dia mengaku Tuhan, bisa menghidupi, bisa membangkitkan, bisa menurunkan hujan dan sebagainya, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ketahuilah, kata Nabi, kalian tidak mungkin melihat Tuhan kalian kecuali setelah mati. Pertemuan dengan Dajjal ini sebelum atau sesudah mati? Sebelum. Tidak mungkin, berarti itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya tidak akan masukkan ke terjemah, ke hadis karena waktu. Saya akan langsung ke konsep terjemah. Nabi SAW menyebutkan di antara masalah Dajjal ini, kata Nabi SAW, Dajjal ini di antara fitnahnya adalah dia bisa menghidupkan yang mati. Sehingga disebutkan dalam hadis Nabi SAW, beliau menyebutkan ada seseorang datang kepada Dajjal. Kemudian Dajjal berkata kepadanya, kalau aku bisa menghidupkan ayah dan ibumu, apakah engkau beriman bahwa aku adalah Tuhanmu? Kata orang ini, iya, aku beriman. Ini seorang A'rabi, disebutkan dia adalah A'rabi, Arab Badui. Maka syaitan, akhirnya dua syaitan itu menyerupai, satu menyerupai ayah orang ini, satu menyerupai ibu orang ini. Maka dia beriman kepada Dajjal, mengakui Dajjal adalah Tuhan yang memiliki rububiyah, dan dia mengakui Tuhan yang harus disembah sebagai hak uluhiyah. Fitnah. Adapun seorang mukmin,
Ditanya, apakah engkau beriman aku adalah Tuhan? Dia katakan, kau pendusta. Maka dibunuh. Dibunuh, kemudian Dajjal digergaji menjadi dua. Kemudian Dajjal melewati fisik yang terbunuh ini, kemudian dihidupkan lagi. Kata Dajjal, apakah sekarang kau beriman? Kata Dajjal, semakin yakin aku engkau berdusta. Semakin yakin aku engkau berdusta. Ini diantara fitnahnya, dia bisa menghidupkan dan mematikan dan menghidupkan. Kemudian diantara fitnahnya, kata Nabi SAW, diantara fitnahnya adalah dia bisa menurunkan hujan, dan bisa menumbuhkan tumbuhan. Nanti itu ketika Dajjal turun, itu banyak sungai kering, dan dampaknya juga banyak tumbuh-tumbuhan mati. Nah, di antara fitnah Dajjal, dia bisa menurunkan hujan dan bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, ini kan harinya tadi berapa? 40 hari. Hari pertama seperti setahun, kemudian seperti sebulan, seperti sepekan, kemudian seperti hari biasa, sisanya yang 37 hari. Ini kan kalau nggak ada air, nggak ada tumbuh-tumbuhan, haus dan lapar, kan gitu. Kata para sahabat ini luar biasa. Allah mentakdirkan terjadinya dialog ini. Wahai Rasulullah, kalau demikian keadaannya, nggak ada hujan sekian lama, kemudian nggak ada tumbuh-tumbuhan, gimana kaum muslimin itu bisa kenyang? Gimana orang beriman itu bisa hilang dahaganya? Kata Nabi SAW, dengan tahlil, dengan tasbih, dengan tahmid, maka itu akan mengenyangi mereka seperti makanan itu menjadi gizi melalui aliran darah mereka. Subhanallah. Solusi yang Allah berikan kepada orang beriman. Makanya yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah akan kuatkan orang beriman dengan ucapan yang kokoh. Di antaranya yang paling utama adalah ucapan tahlil. Tetapi tahlil penggunaan dengan tepat tentunya. Pada saat itu kata Nabi SAW, gizinya, makanannya, minumannya adalah tahlil, tasbih, dan seterusnya. Nah, pertanyaan ini yang saya janjikan tadi, kenapa bisa banyak manusia mengikuti Dajjal? Kan gitu. Bahkan mengakui bahwa Dajjal adalah sebagai Tuhan. Jawabannya pertama adalah bahwasanya tadi itu Dajjal itu muncul dengan membawa masa yang sangat buruk, sangat suram. Di antara suram ini sesuai dengan hadis ya. Sekali lagi saya tidak bacakan hadisnya karena panjang. Disebutkan masanya adalah masa yang sangat buruk, yang mana di situ penuh dengan kelaparan, kemudian di situ juga tidak lama tidak turun hujan, tidak ada tumbuh-tumbuhan, sehingga semua orang merasa susah hidupnya, bahkan disebutkan tidak ada seorang anak pun kecuali dia akan mati pada masa itu karena tidak kuatnya anak kecil bertahan kan dengan kondisi seperti itu. Maka di antara sebab kenapa Dajjal ini banyak pengikut, dia bisa mengobati masa sulit masyarakat di saat itu. Masyarakat yang butuh dengan solusi kelaparan, kehausan, kegersangan, hampir mati, sehingga Dajjal membawa solusi yang berupa fitnah sebenarnya, akhirnya mereka mengikuti. Ini sebab pertama. Sebab kedua yang menjadi alasan kenapa Dajjal itu banyak pengikut adalah bahwasanya manusia itu sangat erat ikatan jiwanya itu dengan syubhat dan syahwat. Sangat erat ikatannya. Makanya kita itu diperintahkan untuk ilmu yang kata Nabi SAW wajib, bahkan Rasulullah sebutkan merupakan jalan mudah menuju surga. Kenapa? Karena jiwa itu penuh dengan syubhat, penuh dengan syahwat, tidak ada cara untuk memutus rantai-rantai itu kecuali dengan ilmu. Maka syubhat dan syahwat ini yang membuat manusia itu mudah tertipu. Tidak jarang seorang pasangan hidup mengkhianati pasangan hidup yang lain karena pasangan yang baru, artinya selingkuhannya dan sebagainya yang akan dia nikahi lebih mapan daripada suaminya, atau yang laki-laki perempuan yang lain lebih cantik daripada istrinya, sehingga kemarin apa? Buka cabang tutup pusat, buka cabang tutup pusat kan kemarin.
istri yang lama, atau dalam istilah Ustaz Syafiq menikahi janda menjandakan istri, memperistrikan janda menjandakan istri. Kadang itu kita tidak bahas ini konsep poligami ya, tapi ada oknum-oknum yang hal itu karena syahwat. Dan fitnah, syubhat dan syahwat ini didukung oleh yang disebutkan oleh Allah dalam surah Yusuf, innan nafsa la'ammaratun bisu, jiwa itu selalu menyuruh kepada keburukan. Maka ini dua sebab besar kenapa akhirnya mereka menjadi banyak mengikuti Dajjal. Inilah umat al-Islam, bagian kecil dari penjelasan tentang Dajjal, dan insyaallah pekan depan kita lanjutkan sedikit, kemudian kita masuk kepada matan selanjutnya tentang Nabi Isa, karena ini berkaitan tentunya. Nabi Isa ini munculnya Dajjal kita belum bahas selesai, tapi nanti insyaallah kita akan selesaikan singkat di pertemuan selanjutnya. Kemudian kita sebut tentang Isa ibnu Maryam, dan kita tutup dengan beberapa tanda yang muncul setelah itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita, menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah yang ada, di antaranya Al-Masih Ad-Dajjal, fitnah kubur, fitnah neraka, dan fitnah syubhat dan syahwat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin, menjaga pemerintah kaum muslimin, memberikan kebaikan kepada keluarga kaum muslimin, menyembuhkan yang sakit, merahmati yang sudah diwafatkan, dan memberikan kemudahan yang berada di dalam kesulitan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.